Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan KSM tahun 2024 ya. Jenjang MTS bidang matematika. Soal nomor 1 ya, materi atau submaterinya geometri. Perhatikan gambar susunan 7 kubus identik berikut. Nah, ini aja 7 kubus. Ya, jika volume bangun tersebut adalah 56 satuan volume, maka luas permukaan bangun tersebut adalah berapa satuan luas. Baik, kita bahas. Nah, kita perhatikan di sini, ini kubusnya ada berapa? Ada 7 ya. Volumenya 56 berarti volume sama dengan 56. 7 kubus berarti 7 dikali rumus kubus itu S pangkat 3 ya, sisi pangkat 3 sama dengan 56. Ini kita coret jadi 8. S pangkat 3 sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Itu artinya sisinya 2. Nah, jadi sisi kubus itu 2. Yang ditanya itu luas permukaan bangun tersebut. Di sini coba perhatikan. Yang ada nampak luasan permukaannya dari luar itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Dan yang nampak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi ke depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, sampingnya ada 6 dikali 5 gitu ya. 5 luas persegi ini 2 ada 5 seperti ini. Jadi luas permukaannya sama dengan 6 dikali 5 dikali S pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi 6 dikali 5 30 dikali S pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 2 4. Jadi 120 cm pangkat 2. Oh, ini satuan luas ya. Jadi satuan luas. Oke, jawabannya di sini D ya. Soal nomor 2 ya, materi atau submaterinya kombinatorika ya. Ahmad ingin mengikuti kompetisi sains untuk sekolah madrasah yang diselenggarakan oleh Agara Maths. Dia mendaftar untuk membuat akun dan membuat sebuah password ya. Ahmad menginginkan password 8 angka yang bernilai lebih besar dari 20 juta ya. Dan menggunakan 8 angka ya, ini 20.242.024. Ada berapa banyak password yang dapat dipilih Ahmad? Baik, kita bahas. Nah, di sini kalau dia lebih besar dari 20 juta berarti angka pertamanya itu jelas 2 ya. Nah, kalau 0 nggak bisa, 1 nggak ada angka 1 di sini. 2. Kemudian 7 angka yang tersisa itu kita pilih dari 2 angka 0, 2 angka 0 ini tinggal 2. Kemudian 3 angka 2 karena 2 ada 1 di sini. 1 2 3 dan 2 angka 4. Nah, cara menyusunnya gimana? Ya, gunakan permutasi n unsur yang sama ya. Atau adik-adik bisa share permutasi n unsur yang sama. Ini cara menyusun ya. Nah, jadi ada 7 tempat, jadi 7 faktorial dibagi dengan 0-nya ada 2 faktorial kali 2-nya ada 3 faktorial dikali 4-nya ada 2 faktorial ya. Faktorial itu kita jabarkan sampai 1 atau di sini yang paling besar di bawahnya 3. Jadi sampai 3 aja. Nanti ini kita coret. 2 faktorial 2 kali 1 2 kali 1. Ini 2 kali 1 2 kali 1 4, kita coret. Nah, 7 kali 6 kali 5 210 cara. Nah, itu ya kemungkinan yang pertama. Lebih besar dari 20 juta ada lagi. Nah, angka depannya adalah 4. Nah, 4 di sini ya, kita ambil yang 4. Jadi 7 angka yang tersisa itu ada angka 0-nya 2 ada angka 4-nya ada 2, angka 2-nya ada 4, kemudian ada angka 4-nya 1 lagi ya. Jadi kita mengisi 7 tempat untuk ini dia, 2 angka 0, 4 angka 2 dan 1 angka 4. Jadi 7-nya kita jabarkan sampai 4 faktorial. Ini biar bisa kita coret. Jadi 1 faktorial itu 1 ya. 2 faktorial 2 kali 1, ini kita coret jadi 3. Sisanya 7 kali 3 kali 5, 105 cara. Jadi total semua caranya untuk membuat password itu ada 210 ditambah 105. 315 ya. Jawabannya di sini C ya.
Soal nomor 3 ya, materi atau submaterinya teori bilangan. Misalkan n adalah bilangan asli satu angka. Angka satuan dari n pangkat 2024 adalah 6. Banyaknya nilai n yang memenuhi sama dengan urutan titik-titik pada Asmaul Husna. Ya, ini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Oke, kita bahas. Nah, n yang memenuhi ada 2, yaitu 4 dengan 6. Kenapa? Kita perhatikan kalau 4 pangkat 1 kan 16, 4 ya, sorry. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, itu ujungnya nanti 4. 4 pangkat 4, 2, 5, 6. Nah, untuk urutan genap, ini pangkatnya genap, itu angka satuannya 6. Ini 2024, jadi 4 pangkat 2024 itu nanti angka satuannya pasti 6 ya. Kemudian 6, kalau 6 ya jelas angka satuannya jelas 6 ya. 6 pangkat 1 satuannya pasti 6, 6 pangkat 2 pasti 6 juga, 6 pangkat 3 pasti 6. Nah, jadi 6 di angka satuannya. Jadi ada 2 yang memenuhi nih. Nah, jadi urutan yang kedua pada Asmaul Husna itu jelas iya, jawabannya Ar-Rahim. Karena ini urutan pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Kita ketemu itu n-nya 2. Jadi jawabannya B ya. Soal nomor 4 ya, misalkan P adalah himpunan 9 bilangan bulat berbeda. 6 elemennya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Banyaknya kemungkinan nilai median dari P sama dengan banyak ayat Al-Quran surat ya keberapa. Nah, kemungkinan mediannya ya, di sini udah ada 6 angka. Ya, kita coba. Misalkan 3 angka lainnya itu ABC ya. Jadi kemungkinan urutan 9 bilangan itu atau 9 data itu dari terkecil ke yang terbesar. Yang pertama itu kalau ABC-nya itu di lebih kecil dari 2 gitu. Di sini boleh 0, negatif 1 atau negatif 2 karena ini kan bilangan bulat. Berbeda ya. Negatif juga boleh. Nah, kalau ABC-nya lebih kecil dari 2, maka mediannya ini di 3 ya. Ada satu kemungkinan. Nah, kalau AB terus C-nya itu di antara 3 dan 5, kemungkinannya cuma 1. C-nya pasti 4, mediannya juga pasti sama dengan C ya. Nah, kalau C-nya itu lebih besar dari 5 dan AB-nya tetap di sini. Jadi C-nya itu kemungkinannya bisa 6 ya. Atau di sini dia 8 ya. Nah, mediannya tetap di 5. Kalau dia C-nya 6 atau C-nya 8 atau C-nya 9 atau C-nya 10, mediannya 5. Nah, kemudian kalau B-nya itu di antara 5 dan 7, kemudian C-nya itu dia boleh 8, boleh 9, boleh 10. Nah, mediannya pasti yang sebelah sini ya. Nah, ini. Antara 5 dan 7 bilangan bulat 6. Ya, 6. Kemungkinan juga. Nah, kalau dia BC-nya itu lebih besar dari 7. Nah, kemungkinan mediannya pasti itu 7. Nah, A-nya tetap di sini ya. Nah, kalau dia ABC-nya itu lebih besar dari 7. Nah, lebih besar dari 7, pastilah mediannya itu A. Nah, untuk A-nya ini bisa 8 gitu, BC-nya di sebelah sini 9, 10, atau A-nya 9. Jadi BC-nya seperti ini ya, 2, 3, 5, 7. Kalau A-nya itu 8, berarti BC-nya itu bisa aja dia 9, 10, 11, 13. Jadi mediannya 8 gitu. Nah, kalau misalnya A-nya itu kita ambil 9 gitu. Nah, BC-nya itu bisa aja dia 10, 11, 12, 13. Ini dia B sama C-nya. Mediannya ya 9. Nah, kalau dia A-nya itu 10, 2, 3, 5, 7, 10. Nah, BC-nya itu bisa aja 11, 12, 13, 14. Ini BC-nya. Jadi mediannya ini 10. Nah, kalau dia mediannya 11, berarti 2, 3, 5, 7, di sini 11, ini mediannya. Nah, 11 itu kan data yang di sini. Jadi ABC-nya itu bisa aja dia 12, ini A-nya, 13 data yang di situ ya, 14, ini B-nya, C-nya 15. Nah, ini. Nah, untuk ABC yang lain misalnya A-nya 16, B-nya 18, C-nya 20 gitu. Tetap mediannya 11 ya. Tidak berubah lagi. Jadi mentok dia mediannya 11. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ayat Al-Quran yang suratnya jumlah ayatnya itu ada 9 adalah Al-Humajah. Jawabannya A ya.
Soal nomor 5 ya, materi atau submaterinya geometri. Nah, Ahmad menggambar sebuah persegi dengan panjang sisi 8 cm. Ini 8 cm, 8. Di dalam persegi tersebut digambar juga sebuah persegi dengan panjang sisi 6 cm. Ini ya, 6. Yang tiap titik sudutnya pada persegi pertama. Setiap titik sudut persegi kecil membagi dua tiap sisi persegi besar dengan panjang A, ini ya, A dan B cm ya. Nilai A kali B berapa? Baik, kita bahas. Nah, ini kita gunakan aja prinsip luas ya. Nah, kalau kita buat ini kan A, berarti di sini B ya. Kalau di sini B berarti di sini A. Kalau di sini A berarti di sini B, di sini A, di sini B, di sini A. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 segitiga yang identik, yang kongruen, yang sama ya. Nah, ini kita arsir coba. Nah, jadi 4 dikali luas segitiga siku-siku itu sama aja dengan luas persegi ini. Luas persegi kita kurangi dengan luas yang persegi kecil. Luas yang persegi kecil ya, yang di dalamnya. Nah, atau 4 dikali setengah, alasnya jelas A kali B ya, tingginya B. Luas persegi yang besar itu ya 8 kali 8. Luas persegi yang kecil ya 6 kali 6. Nah, 4 dikali setengah 2 kali A kali B sama dengan ini 64 dikurangin 36 berapa? Ya 28 ya, 28. Jadi 2 kali A kali B sama dengan 28. Itu artinya A kali B nya 28 bagi 2. Jadi A kali B nya ya jelas 14 ya. Jawabannya di sini C ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.